Ya, saya mau bercerita, atau tepatnya ini adalah sebuah dongeng tentang kerajaan di sebuah hutan belantara. Tentang betapa orang yang sangat senang menganggap dirinya itu Raja Jawa, yaitu Raden Mas Mulyono, alias Raden Mas Mukidi Kangen Demo, alias Pangeran Gorong-Gorong. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Letak. Ya, cerita ini terinspirasi dari soal karir politik Anies Baswedan. Utamanya adalah di drama pilkada paling heboh sepanjang minggu ini. Kemarin, di Jawa Barat saya menjadi saksi sejarah, di mana hak konstitusional warga negara dihantam oleh arogansi kekuasaan. Saya melihat bagaimana partai politik harus pontang-panting demi menghindari berbagai jebakan Batman kekuasaan yang penuh dengan ancaman. Dan akhirnya hari ini Anies Baswedan tadi lewat videonya tetap tidak bisa mencalonkan diri di pilkada manapun. Ini karena apa ya? Sekali lagi, tadi sore di video yang ditayangkan di sosial medianya Anies. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Dia sudah menjelaskan dengan gamblang bahwa ada permintaan tapi juga besar ancamannya. Ada keinginan bergabung dengan partai, tapi tekanannya juga nggak santai. Apa hubungan sebuah cerita imajiner antara Raden Mas Mulyono dengan Pak Anies Baswedan ini? Jelas sangat erat. Karena Anies Baswedan adalah salah satu korban sebuah praktek penghilangan kesempatan yang sangat vulgar dilakukan oleh siapapun yang diperintah oleh Pangeran Gorong-Gorong. Serem banget ya. Praktek penghilangan hak untuk berdemokrasi dengan menggunakan sumber daya negara, intimidasi, ancaman hukum, bahkan bisa saja sampai urusan nyawa diri sendiri ataupun keluarganya. Sebuah praktek pelanggaran konstitusi yang kian marak setahun terakhir ini. Semakin banyak kita temui, kita jumpai, alat konstitusi justru menjadi alat politik. Hukum menjadi alat politik untuk menekan atau membelokkan atau malah ditunggangi oleh Raden Mas Mulyono beserta dinastinya. Mas Mul. Ya, saya memang sering berseberangan dengan Anies Baswedan dulu. Tapi kalau soal hak individu itu dihilangkan dengan ancaman, ya tetap aja itu nggak bisa dibenarkan. Nggak benar itu barang. Jadi begini, saya mencatat berbagai pola, ya bahkan menjadi pola tingkah yang memalukan dalam konteks demokrasi dan juga politik di negara ini dari seorang yang bernama Raden Mas Mulyono ini. Dia dengan piawai memang bisa dibilang adalah seorang politikus busuk paling ulung di negeri ini. Ulung tapi busuk. Ini kayak belum tapi sudah tapi belum. Dia selalu menggunakan upaya yang di masa penjajahan Belanda disebut sebagai politik divide et impera. Sebuah kelakuan dalam politik yang menghalalkan segala cara, termasuk apa yang kita sebut sebagai misalnya memecah belah, vita kompli, atau bahkan fitnah. Dan kita tahu semua dan kita juga paham bahwa kenapa kemudian fitnah itu memang lebih kejam daripada pembungkaman. Ulah pertama adalah perpecahan di partai-partai. Yang masih saya ingat bagaimana terjadi perpecahan di tubuh partai berwarna hijau yang diketuai oleh Caimin. Hijau. Bagaimana saat PKB sedang dirundung kemungkinan adanya muktamar tandingan. Ini juga saya analisa tidak jauh dari kerjaan Pangeran Gorong-Gorong dalam menerapkan apa yang disebut sebagai politik pecah belah. Belum lama juga terjadi kericuhan serius di Partai Demokrat, di mana terjadi perebutan partai antara klannya SBY dengan orang kepercayaan Mulyono. Juga yang masih hangat bagaimana sekarang Golkar
sedang mengalami masa-masa di mana ada partai besar tapi tidak bisa mandiri atau independen dalam mengambil keputusan-keputusan partai. Karena juga sudah dikuasai oleh Mulyono ini dengan strategi pecah belah itu tadi. Bahkan partai PDI Perjuangan itu juga nggak luput dari sasaran Divide et Impera khas Mulyono. Tapi untungnya PDI Perjuangan dipimpin oleh seorang wanita baja yang tidak mempan diancam. Hidup tidak harus semulyono itu. Apa-apa kalau nggak sesuai dengan kemauan sendiri, kok diancam gitu loh. Aduh, ya masih punya kekuasaan sih ya. Tapi setelah turun kan, pasti karma itu akan datang dengan sangat pedih. Bayangkan, partai-partai yang tidak mau tunduk, kemungkinannya cuma dua. Kalau nggak digergaji ketua umumnya, ya diakuisisi. Pabrik kali ya diakuisisi. Makanya sekarang sangat jelas terlihat partai-partai hasil belanja dengan ancaman oleh Mulyono ini bersatu padu dalam satu koalisi besar di tingkat nasional dan sebagian di daerah. Jadi koalisi yang terbentuk malah memperlihatkan sebagai kumpulan partai yang berhasil ditaklukkan oleh Pangeran Gorong-Gorong. Dan kita dari luar sebagai rakyat awam, rakyat jelata, cukup bisa memantau, bisa melihat partai-partai itu justru tidak melayani suara rakyat sekarang. Malah sekadar menjadi budak politik Mulyono sekeluarga. Padahal tujuan partai dibentuk bukan begitu. Untuk menyatukan ide, gagasan, memperjuangkan hak rakyat. Korban Divide et Impera ini ternyata bukan cuma partai, bos. Tapi juga figur-figur nasional yang dulunya akrab, dulunya bersahabat, dulunya itu bestie, sekarang malah perang dingin. Karena apa? Sekali lagi ya, ini indikasi kuat adalah permainan Mulyono dalam rangka mengkerdilkan lawan-lawannya, dalam rangka memisahkan, menghancurkan lawan-lawannya. Kita lihat dulu, antara Pak Uno, Pak Sandiaga Uno dan juga Pak Prabowo itu sangat akrab. Sekarang kita juga tahu dulu antara Bahlil dan Airlangga itu sangat dekat. Sekarang dan kita juga tahu antara Cak Imin dan beberapa tokoh NU itu juga sangat dekat. Sekarang juga dan kita juga paham dulu antara PKS dan Anies itu sangat erat. Sekarang ya, Divide et Impera ini sangat berbahaya, teman-teman. Praktek pecah belah partai dan tokoh ini hanya masif terjadi di zaman Orde Baru. Lalu kenapa Mulyono ini gesit sekali melakukan strategi busuk ini? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, dia tidak peduli efek perpecahan di masyarakat. Dia tidak peduli apa efeknya dari kelakuannya ini. Dia sekali lagi sangat kuat indikasinya, sangat mementingkan keluarganya. Dia ingin aman, nggak peduli rakyat dalam kelaparan dan sulit pekerjaan. Dia ingin makmur, tidak peduli perekonomian negara hancur. Dia ingin keluarganya kaya raya, tidak peduli hampir tembus 10.000 triliun hutang negara. Dia ingin demokrasi rusak, tidak peduli konstitusi ditabrak. Dia ingin menjadi raja dan tidak peduli meski harus membunuh lawan-lawannya. Hidup tidak harus semulyono itu. Saya meyakini di ujung kekuasaan sang Raden Mas Mulyono ini akan semakin menggila dia, semakin nekat, dan melawan orang nekat ya harus dengan strategi yang nekat. Semangat mahasiswa dan juga aktivis dalam melakukan parlemen jalanan beberapa hari belakangan ini adalah salah satu bentuk untuk mengerem keserakahan Mulyono sekeluarga. Ya, suasananya memang ya ada mirip-miripnya dengan reformasi dulu, di mana ketika sebagian besar anggota DPR dan pejabat lainnya itu sudah tunduk kepada penguasa, maka jalanan adalah tempat paling strategis untuk menurunkan penguasa yang rakus dan tamak.
Kalau gedung-gedung yang berisi amanat trias politika tidak lagi saling kawal, malah saling koordinasi untuk sebuah pengkhianatan konstitusi, maka kampus, jalan raya, lapangan yang luas adalah tempat berkumpul kaum waras yang bisa menyelamatkan negara ini dari cengkraman Pangeran Gorong-Gorong dan juga keluarganya. Hidup tidak harus semulyono itu. Saya Mas Joprey, salam Bletak. Aman kan? Mas Joprey. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Bletak.